Menyinari kegelapan. Semesta kita diciptakan berdasarkan dualitas, di mana kontras ada agar ekspansi dan pertumbuhan dapat terjadi. Tanpa adanya polaritas atau kutub yang berbeda, maka tidak akan ada pergerakan yang bisa membawa kita untuk terus melakukan eksplorasi serta petualangan. Dualitas atau polaritas yang dimaksudkan, contohnya adalah positif dan negatif, terang dan gelap, baik dan buruk, tinggi dan rendah, berat dan ringan, dan seterusnya. Positif hanya bisa kita rasakan ketika ada negativitas. Terang hanya dapat kita sadari ketika ada kegelapan. Kebaikan hanya dapat kita sadari ketika ada keburukan. Konsep dualitas ini telah banyak disimbolkan di peradaban kita di bumi, seperti pada Yin dan Yang pada ajaran Tao, Purusha dan Prakrti pada ajaran Vedanta, dan masih banyak simbolisme lainnya. Namun, akibat intelek umat manusia yang belum dapat digunakan secara optimal, kita malah menafsirkan bahwa kita harus berada pada satu sisi saja, di mana kita harus melawan dan membasmi kejahatan, atau kita harus menjadi jahat serta kejam. Padahal keduanya berasal dari satu, yaitu permainan yang diciptakan oleh ayah kita, sang pencipta tertinggi. Umat manusia selama ini telah dibutakan oleh polaritas atau dualitas ini, sehingga mereka berada di bawah kesengsaraan ketika mereka tidak mau menerima kegelapan atau menyadari cahaya yang berada di dalam diri mereka. Nyatanya, kita sendiri adalah miniatur dari dualitas, di mana kegelapan dan cahaya ada di dalam diri kita. Kita dapat membuktikannya dengan mengamati berbagai pengalaman hidup yang telah kita alami hingga saat ini. Ketika kita berada di bawah belenggu ilusi pemrograman palsu, seperti dogma dan doktrin dari sistem kepercayaan maupun adat istiadat, maka kita akan berpikir bahwa dunia berputar sesuai dengan ajaran yang telah kita yakini semenjak kecil sebagai kebenaran tersebut. Padahal, di luar dogma maupun doktrin yang telah diprogram pada diri kita, ada banyak kebenaran versi lain sesuai dengan keyakinan dari individu yang berbeda. Apakah kita memahami hal ini? Artinya, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, sesungguhnya adalah kebenaran semu. Karena, apa yang menurut kita benar, belum tentu diterima sebagai kebenaran oleh orang lain. Inilah hal yang kemudian menciptakan konflik di diri kita. Ketika terjadi pertentangan sudut pandang antara diri kita dengan orang lain, maka secara otomatis, sistem pertahanan ego kita akan aktif, di mana kemudian kita akan menyerang orang lain berdasarkan program dogma atau doktrin yang tertanam di diri kita. Amatilah diri kita ketika kita tidak menerima pendapat orang lain. Apakah muncul keinginan untuk adu argumen dan menjadi pemenang? Atau kita lebih senang menjadi pendengar yang baik? Untuk dapat menjadi pendengar, dibutuhkan penerimaan serta penguasaan diri yang besar, di mana hanya ketika kesadaran kita mulai meningkatlah, kita mampu menyimak bagaimana orang lain mengekspresikan kebenaran yang mereka yakini, karena kita sudah mampu memahami bahwa kebenaran kita bersifat relatif, sehingga kita ingin memahami orang lain untuk memperdalam kebijaksanaan kita. Kemampuan ini berasal dari kesadaran, bukan dari intelek atau ketidakpedulian, di mana kita merasa paling pintar. Ketika kita kemudian menyadari bahwa kita masih sulit untuk mendengarkan orang lain, apakah yang harus kita lakukan? Hal yang dapat kita latih adalah dengan menyinari kegelapan dalam diri kita sendiri. Saat kita memiliki keinginan untuk menjadi pemenang, artinya kita masih belum memahami dualitas atau polaritas yang ada di dalam diri. Menjadi pemenang adalah wujud dari ego yang ingin menguasai diri kita. Dengan duduk hening dan menyadari bahwa ego ini telah menciptakan konflik di diri kita, maka artinya kita sudah menyinari kegelapan jiwa kita sendiri. Hal ini dapat kita praktikkan juga dalam menyembuhkan berbagai trauma yang masih tersimpan di dalam diri. Sebagai contoh, kita terus-menerus merasa sakit hati karena tidak dipahami oleh orang-orang yang kita berikan label sebagai orang-orang terdekat. Padahal, para jiwa yang kita berikan label orang terdekat tersebut adalah karakter non-pemain atau NPC yang hadir untuk membantu perjalanan spiritual kita. Disinilah kemudian kita mulai menyinari kegelapan dalam diri kita, di mana kita menyadari
bahwa orang lain tidak hadir untuk memahami diri kita. Namun kita sendirilah yang harus memahami diri kita sendiri. Kita dapat terus menyinari kegelapan kita dengan pemahaman. Kuncinya adalah kita menyadari bahwa kegelapan ada di dalam diri kita sendiri. Begitu pula dengan cahaya, karena keduanya adalah dualitas yang harus kita lampaui untuk menyadari cinta kasih.